Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak sekalian, berbahagia sekali pada sore hari ini saya bisa melaksanakan kegiatan kita untuk ekstrakurikuler GLC pada pertemuan yang pertama. Semoga pertemuan ini menjadi sebuah spirit bagi kita semua untuk istiqomah ya, untuk semangat dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini sehingga nanti kita bisa mendapatkan manfaat ya, hasil yang maksimal. Baik, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan ya sekedar mendeskripsikan ya sebagai awal kegiatan bahwa salah satu tema atau materi yang akan kita pelajari pada ekstra GLC ini adalah murotal dan tilawah atau membaca tartil dan tilawah. Tentu anak-anak semua sudah sering mendengar ya, ada istilah murotal dan ada istilah tilawah. Memang kedua istilah ini ada sedikit perbedaan, yaitu kalau tartil atau membaca secara murotal ini biasanya membaca Quran dengan tajwid yang baik dan dengan irama yang irama itu sederhana ya, tidak melalui level tingkatan nada yang banyak ya, dan jenis lagunya juga tidak terlalu banyak. Biasanya kalau dibaca dengan nahawan ya nahawan, terus andaikan ganti lagu ya sekali-sekali, tidak sistematis dengan tingkatan-tingkatan lagu dan nada seperti pada tilawah. Sedangkan tilawah dalam membaca Quran dengan mujawwad, dengan tajwid yang bagus, disertai dengan urutan tingkatan nada dan lagu ya, sehingga nilai estetika atau nilai seni ya pada tilawah ini tentu lebih tinggi daripada membaca Al-Quran dengan sistem atau dengan bentuk murotal ya. Kemudian ya, dalam membaca Al-Quran dengan bagus ya, dengan ekspresi penuh penjiwaan, dengan suara dan nada yang bagus, itu sebetulnya merupakan perintah ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Antara lain ya, Allah berfirman warattil Qur'ana tartila ya. Baca Al-Qur'an itu dengan tartil ya. Dengan tartil itu ya tajwidnya bagus, iramanya bagus, sehingga menimbulkan satu nilai estetika di mana ketika didengarkan nyaman ya, menyentuh hati ya. Bahkan ada hadis dari riwayat Bukhari, orang yang tidak melakukan Quran itu ya, kata Rasul tidak termasuk umat Rasul. Artinya orang yang tidak membaca Quran dengan baik, dengan irama yang bagus, dengan serampangan ya, ya itu bukan umat Rasul. Kalau umat Rasul membaca Quran dengan sebagus-bagusnya, dengan sebaik-baiknya. Kita jangan sampai kalah ya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya saja, kita serius dengan hikmat, dengan lagu yang baik, apalagi kita membaca Al-Quran. Kemudian Rasul juga bersabda, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, perindahlah Al-Quran itu dengan suara kalian ya. Maka dengan membaca Al-Quran, dengan tilawah ini kita niatkan sebagai upaya membaca Quran dengan sebagus-bagusnya ya. Kita diberikan nikmat oleh Allah, suara ini kita jadikan suara ini untuk menghiasi Al-Quran, dengan harapan semoga kita termasuk umat yang mencintai Al-Quran. Amin Allahumma amin. Baik sekalian, kemudian dalam belajar tilawah ya, ini ada beberapa macam lagu ya, nanti akan kita pelajari satu persatu. Ada lagu Bayati, ada lagu Soba, ada lagu Hijaz, ada lagu Nahawan, ada Ros ya, ada Ciharkah ya, ada Sika. Ini 7 lagu utama ya.
Adapun kalau ada lagu-lagu yang lain itu dianggap sebagai lagu cabang ya, seperti lagu Negris, Ausak, Zinjiron, Rommel ya, Karkuk dan lain-lain itu sebagai lagu-lagu penengah atau biasanya lagu-lagu sisipan ya. Kalau lagu utamanya ya 7 ini. Ya. Itu sekedar mengenal nama-nama lagu ya, Bayati, Soba, Hijaz, Nawan, Ros, Yarka, Sika. Ya. Baik saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak saudara-saudara ya, karena ini pembukaan ya. Kita akan belajar ini aja ya, surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr. Ya. Juz 28 kita mulai dari ayat ke-17 ya. Ke-17 ya. Baik saudara sekalian, mungkin di antara Anda ada yang sudah pernah belajar tilawah ya. Dan kebetulan kok makroknya sama, aku wis tahu belajar iki ya. Anggap saja ya ini sebagai ya tambahan variasi ya. Dan saya akan menyiapkan lagu-lagu yang sederhana karena mungkin saya berasumsi bahwa Anda ini masih pemula ya. Kalaupun Anda ada yang sudah pernah belajar ya, semoga saja tetap semangat ya. Jangan Anda respon dengan wis tahu ya, udah enggak semangat ya. Baik saudara sekalian, kita mulai ya. Biasanya ketika kita membaca tilawah itu diawali dengan suara yang paling rendah. Kalau dalam istilah tilawah disebut dengan nada koror atau suara yang paling rendah ya. Jadi ta'awud dan basmalah itu memakai suara yang paling rendah. Lah adapun tingkatan atau kriteria suara terendah masing-masing orang itu kan berbeda-beda. Ada yang rendah sekali karena kebetulan jenis suaranya adalah suara bass ya. Atau mungkin suara rendahnya sedang karena memang jenis suaranya adalah suara sopran. Atau mungkin nada rendahnya itu sudah tinggi karena memang jenis suaranya adalah suara sopranino ya, suara yang kecil ya. Ya. Tetapi diusahakan ya kita memakai suara yang terendah ya pada jenis dan nada suara kita masing-masing. Kenapa? Supaya pada saat kita membawakan lagu-lagu dengan nada tinggi ya, mungkin dengan nada yang jawabul jawab atau dalam nada yang tinggi itu suara kita masih bisa nyanda istilahnya, masih kuat sampai pada nada yang kita kehendaki ya. Baik, ini permulaan ya, kita belajar membaca ta'awud dan basmalah pada nada koror saja dulu ya. Contohnya seperti ini contohnya ya. Saya hanya bisa memberi contoh ya. Dan Anda saya berikan kesempatan untuk membacakan lebih baik lagi ya. Jadi guru itu tidak harus lebih bagus dari muridnya. Bisa jadi muridnya lebih bagus dari gurunya. Ya, saya hanya tahu tentang teori-teori dasar saja, nanti Anda bisa mengembangkan sendiri. Baik, kita awal dengan nada koror dalam bacaan ta'awud. Contohnya seperti ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bismillahnya contoh seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda bisa lebih rendah lagi enggak apa-apa. Ya, contoh saja. Baik, langsung saja kita mulai pada ayat pertama ini ya. Ya, pada ayat ke-18. Saya awal dengan nada atau dengan lagu namanya lagu Bayati ya. Lagu Bayati dengan nada koror. Ya. Contohnya seperti ini ya. Ini saya menggunakan keluar dari slide aja ya. Ya ayyuhalladzina
sampai sini ya. Ya, ini namanya lagu Bayati. Saya ulang lagi ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Contohnya begitu. Ini lagu Bayati, awalnya Bayati asli, terus separuhnya nih ittaqullahnya sudah disambung dengan lagu Nawa ya. Kemudian lanjutnya ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Ini namanya lagu Bayati Husaini. Tadi qoror rendah, nawa agak sedang, di lagu Husaini sudah agak mulai masuk pada tinggi ya. Saya lanjutkan lagi ya. Saya ulang lagi ya. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Ya. Ini contohnya begitu ya. Untuk akhirnya mungkin ada yang bervariasi lain juga gak apa-apa. Misal begini. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Ya, ini beberapa contoh variasi ya. Baik ya, lagu Bayati Husaini. Kita lanjutkan dengan lagu Husaini dengan nada jawab ya. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun ya. Atau mungkin ada variasi yang lain ya. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun ya, boleh ya. Atau mungkin variasi yang lain. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun ya, boleh. Ya, ini beberapa contoh lagu Husaini jawab. Ya, saya kira cukup ya. Hari ini kita belajar satu lagu qoror disambung nawa, kemudian Bayati Husaini, lagu Bayati Husaini tingkatan jawab. Saya mengharap Anda nanti bisa ya menirukan, bahkan mungkin lebih bagus lagi ya, lebih bagus ya, supaya ya bisa menambah variasi. Dan saya nanti minta untuk ya mencoba hasil rekaman lewat audio saja dan mengupload di WA group ya. Baik ya.
Mungkin ini dulu yang saya sampaikan untuk pertemuan pertama ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya di lain waktu ya. Dan tidak harus apa? Tidak harus tidak harus hari Selasa ya. Mungkin suatu saat saya kok ada utuh ya, mungkin akan saya sampaikan di lain hari, bukan hanya hari Selasa saja. Baik, saya kira cukup. Mari kita akhir dengan bacaan hamdal bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.